Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Putri Iriani dengan NIM 17931410112. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber dana jangka panjang dan jangka menengah. Yang pertama akan saya jelaskan adalah sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang itu sendiri adalah pendanaan untuk kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama, umumnya 5 hingga 10 tahun. Alasan manajer keuangan memerlukan sumber dana jangka panjang: yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah yang besar. Yang kedua, laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi pendanaan perusahaan. Sumber dana jangka panjang dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber dana dari utang. Dan yang kedua adalah sumber dana dari modal. Yang pertama, sumber dana dari hutang. Perusahaan meminjam dana dari pihak lain dan mengembalikan pinjaman pokok beserta biayanya dalam tempo jangka waktu yang lama. Adapun sumber dana dari hutang berasal dari tiga. Yang pertama, kredit investasi, yang kedua hipotek, dan yang ketiga obligasi. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan. Beberapa hal yang diperhatikan oleh perbankan sebagai kreditur: yang pertama, kelayakan investasi; yang kedua, arus kas investasi; yang ketiga, jangka waktu peminjaman; yang keempat, nominal pembayaran pinjaman setiap periode; yang kelima, tingkat bunga; yang keenam, biaya tambahan atau denda. Hipotek adalah salah satu jenis pendanaan jangka panjang berbentuk utang yang mewajibkan adanya jaminan berupa aktiva tetap seperti tanah, gedung, pabrik, dan sebagainya. Dana yang dipinjam dalam jumlah yang besar, umumnya senilai 70 hingga 90% dari nilai pasar aktiva tetap yang dijaminkan perusahaan. Adapun kelemahan hipotek yaitu adanya biaya yang cukup besar dalam perjanjian hipotek. Aktiva yang dijaminkan memang bisa digunakan, tapi ada batasan-batasannya seperti tidak boleh mengubah dan menjual aktiva tetap. Obligasi adalah alternatif pendanaan jangka panjang berupa sertifikat surat berharga yang berisikan kontrak pengakuan utang oleh penerbit obligasi kepada kreditur. Jatuh tempo obligasi yang lama bisa 10 hingga 30 tahun, dan pembayaran bunga biasanya 2 kali dalam setahun. Kedua, sumber dana dari modal. Ini merupakan alternatif lain selain utang. Tidak ada bunga di dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal mempengaruhi struktur modal perusahaan. Adapun sumber dana dari modal berasal dari dua, yaitu yang pertama, penerbitan saham, dan yang kedua, dari laba ditahan perusahaan. A. Penerbitan saham. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Dana hasil penjualan saham yang nantinya akan menjadi sumber keuangan perusahaan. B. Laba ditahan. Laba ditahan merupakan sumber dana jangka panjang yang berasal dari internal perusahaan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Lalu kita beralih ke sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembaliannya berjangka waktu maksimal 5 tahun dan di atas 1 tahun. Adapun sumber dana jangka menengah ini terdapat 3. Yang pertama ada leasing, yang kedua term loan, dan yang ketiga equipment loan. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset. Pemilik aset akan menyewakan aset miliknya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Manfaat leasing bagi perusahaan adalah mendapatkan barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli, cukup menyewanya dan dapat langsung digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Perusahaan tidak perlu menanggung beban penyusutan terhadap aset yang disewanya. Yang kedua, term loan. Term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis pinjaman ini disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Bagi pemberi pinjaman, term loan dapat diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Tingkat suku bunga term loan dipengaruhi oleh 1. Jumlah nominal pinjaman, 2. Lama jatuh tempo, 3. Utang yang telah dimiliki sebelumnya, 4. Kemampuan arus kas perusahaan. Ketiga, equipment loan. Equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung harga yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Setidaknya terdapat 2 metode dalam pembiayaan equipment loan, yaitu yang pertama, conditional sales contract. Kontrak penjualan kondisional adalah perjanjian mengenai pembelian perlengkapan berupa barang secara kredit di mana penjual tidak akan memberikan sebagian barangnya hingga barang tersebut telah dilunasi oleh pembeli. Yang kedua, hipotek barang bergerak adalah pinjaman yang memerlukan barang untuk digadaikan sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman akan menguasai barang bergerak tersebut hingga jatuh tempo. Apabila peminjam tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo, maka pemberi pinjaman berhak menguasai, memanfaatkan, dan menjual barang yang digadai tersebut. Itulah tadi pemaparan atas materi sumber dana jangka panjang dan sumber dana jangka menengah.